Oke, selamat datang kembali. Bertemu lagi dengan Mr. Penny. Hari ini kita akan lanjut topik kita dari materi dari kimia tentang zat adiktif. Khususnya hari ini kita akan masuk tentang minuman keras. Oke, ini pelajaran dari kelas 8 SMP ya, junior high. Baiklah, kita akan mulai masuk saja tentang minuman keras. Oke, minuman keras mengandung alkohol. Alkohol merupakan suatu senyawa organik yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Inilah dia nanti asal dari alkohol itu berasal dari hasil fermentasi dari bahan-bahan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Oke, jenis alkohol yang terdapat dalam minuman keras itu adalah etanol. Jadi kandungan alkohol dalam anggur, bir, vodka atau whisky itu nanti adalah etanol. Oke, ini dia contoh dari minuman keras yang biasa mungkin kita temui ya. Ada anggur, bir, arak, whisky, vodka. Tapi ada beberapa contohnya di sini nanti yang hanya dapat kita temukan di tempat-tempat tertentu saja. Jadi di toko-toko yang umumnya di sekitar kita mungkin tidak ada kita temui ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk tentang minuman keras. Oke, minuman keras ini termasuk juga adalah zat adiktif karena dia dapat menimbulkan nanti kecanduan atau ketergantungan. Minuman keras dibedakan menjadi 3 golongan. Oke, kita lihat ada golongan dari minuman keras ini atau minuman beralkohol. Ada 3 katanya. Yang pertama ada golongan A. Golongan A yaitu minuman keras yang berkadar alkoholnya 1-5%. Contohnya di sini adalah bir. Oke, ini ada beberapa produk bir. Yang pertama itu adalah Heineken. Heineken ini adalah merek lain sebenarnya, tapi sama saja nanti dengan bir bintang seperti yang ada di gambar yang ini. Jadi Heineken dan juga bir bintang ini nanti kadar alkoholnya mulai dari 1-5%. Oke, itu yang pertama, golongan A. Yang kedua ada kita sebutkan adalah golongan B, yaitu dia nanti minuman keras yang kadar alkoholnya 5-20%. Contohnya adalah anggur atau wine. Di sini ada beberapa gambarnya anggur atau anggur merah, kita contohnya yang umum kita lihat di sekitar kita. Atau juga ada ini wine, ini nama kerennya saja sebenarnya, tapi sama saja nanti mereka ini anggur dan wine ini, anggur atau wine sama saja, mereka adalah alkohol yang kadarnya nanti 5-20%. Minuman keras yang kadar alkoholnya 5-20%. Ini yang kedua. Yang ketiga ada golongan C, yaitu minuman keras yang berkadar alkohol 20-45%. Contohnya ada whisky, vodka, rum, tequila, arak, dan lain-lain. Ini adalah merek-merek yang mungkin jarang kita dengarkan karena ini hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu saja ya. Oke, tidak usah dicari tahu, tidak usah dicoba-coba karena ini nanti tidak baik untuk kesehatan. Oke, alkohol itu nanti baik kalau dia dalam kadar yang sedikit. Oke, dalam kadar yang besar kalau dia nanti sudah sampai 20-45% kadar alkoholnya di minuman yang kita minum, itu nanti sudah tidak baik lagi, sudah susah nanti dicerna di tubuh kita, bahkan tidak bisa nanti. Oke, jadi tidak usah dicoba-coba. Di sini ada beberapa contohnya. Ada vodka. Vodka ini seperti bening dia warnanya ya. Hampir nanti kebanyakan dari minuman yang keras ini yang beralkoholnya tinggi, dia nanti warnanya itu agak lebih bening-bening dia, kita perhatikan. Lalu yang kedua ada white rum atau rum juga bisa kita sebutkan. Lalu yang ketiga ada tequila. Tequila ini juga kandungan alkoholnya bisa sampai 40%. Lalu ada arak. Oke, arak ini juga kandungan alkoholnya bisa sampai 40% ya. Jadi inilah dia beberapa contoh dari golongan C. Ini golongan yang paling tinggi, dari 20-45% kadar alkoholnya. Oke, masih banyak nanti contoh dari golongan C ini, boleh nanti kamu cari tahu apa saja selain ini ya. Oke, di sini mari kita lihat apa akibat yang ditimbulkan dari minum minuman yang beralkohol. Yang pertama, pengaruh langsung setelah minum. Jadi setelah kita minum ini biasanya pengaruh yang kita rasakan itu yang pertama adalah kehilangan
keseimbangan tubuh. Apalagi tadi kalau kadarnya sampai 40%-an atau 45%, ini sangat berpengaruh terhadap sistem saraf kita. Oke, kehilangan keseimbangan tubuh. Yang kedua, pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah. Oke. Lalu yang ketiga, perasaan dan ingatan menjadi tumpul. Inilah akibatnya nanti kalau orang yang sudah mabuk bisa melakukan hal yang tidak-tidak. Oke, perasaannya dia nggak menganggap siapa lagi, keluarga tidak lagi. Kalau dia sudah mabuk bisa melakukan kekerasan seperti itu. Oke, yang keempat, dalam dosis yang tinggi menjadi mabuk. Ya, pastinya mabuk ya, yang tadi kita sebutkan. Tindakan tidak terkontrol dan kendali diri berkurang. Itulah tadi bisa sampai menyebabkan kriminal, bisa sampai menyebabkan yang parah sekali terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini salah satu kerugian dari alkohol ini, minuman beralkohol, terhadap nanti kehidupan bersosialisasi. Oke, kehidupan sosial maksudnya ya. Jadi terhadap orang di sekitar kita juga nanti bisa mengganggu kenyamanannya, bahkan bisa mengganggu, menyebabkan bahaya nanti untuk hidup orang lain. Oke, jadi tidak usah dicoba-coba. Yang kedua, pengaruh pada sistem pernapasan. Pernapasan di sini nanti dia menjadi lambat. Pernapasan menjadi lambat. Kalau dihubungkan dengan peredaran darah, nanti denyut jantung juga semakin lambat. Bayangkan denyut jantung nanti semakin lambat. Peredaran darah itu nanti konstan dia ya. Kalau dia jantung, otot polos di sana, otot jantung ya, otot jantung di sana kerjanya nanti teratur. Jadi jika dia nanti semakin melambat, jadi suplai oksigen nanti juga akan semakin lambat untuk disebarkan ke seluruh organ kita. Jadi pastinya akan terganggu fungsi tubuh kita. Lalu yang ketiga, pada sistem pencernaan. Ini nanti berpengaruh pada selera makan. Oke, selera makan akan hilang dan juga kekurangan vitamin. Lalu peradangan pada hati. Hati itu fungsinya nanti untuk detoksifikasi atau untuk menawarkan racun. Jika hati kita rusak berarti nanti untuk yang berfungsi untuk detoksifikasi, untuk membunuh racun, membunuh kuman itu nanti sudah berkurang atau sudah lemah nanti untuk fungsi tubuh kita karena hatinya sudah radang. Oke. Lalu yang ketiga ada kanker mulut, kerongkongan dan lambung. Oke, bisa juga menyebabkan kanker. Ini nanti dalam kurun waktu yang lama bisa menyebabkan kanker. Lalu bisa juga nanti menyebabkan luka dan radang pada lambung. Hampir sama yang tadi ya. Oke. Pada lambung ini masih saluran pencernaan ya. Oke, yang keempat, pada sistem jantung dan pembuluh darah. Oke, ini berhubungan dengan jantung lagi. Pembengkakan pada jantung berarti ini bisa menyebabkan disfungsi jantung nanti atau kegagalan fungsi jantung. Bayangkan jantung kita tidak bekerja, jantung tadi memompa darah. Darah itu nanti yang berfungsi membawa sari makanan dan juga oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi jika suplai nutrisi dan oksigen tidak sampai ke tubuh kita, bisalah menyebabkan nanti kematian. Ini jangka panjangnya nanti bisa menyebabkan kematian. Bayangkan jantung kita tidak bisa berfungsi, gagal fungsi jantung dia. Jadi bisa menyebabkan kematian, ini berbahaya sekali. Oke, saya ingatkan kembali tidak usah dicoba-coba ya. Oke, selanjutnya pada sistem reproduksi dan pengaruhnya. Oke, ini pengaruhnya pengaruh pada bayi. Pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bayi yang dikandung, bisa menyebabkan cacat, bisa menyebabkan abortus. Abortus itu artinya keguguran. Oke, keguguran. Lalu bisa menyebabkan nanti kelahiran yang prematur. Jadi anak yang dilahirkan itu tidak sempurna, ada cacatnya. Atau bahkan abortus tadi, abortus ini adalah keguguran berarti nanti dia luruh dari dinding rahimnya anaknya sehingga tidak bisa bertahan dan luruh dia, menyebabkan kematian nanti pada bayinya, atau kita kenal dengan keguguran yang tadi ya. Jadi tidak usah dicoba-coba untuk ibu hamil khususnya di sini. Lalu pada pria dapat menyebabkan impotensi. Oke, impotensi ini nanti adalah salah satu penyebab nanti seperti mandul juga ya, impotensi pada laki-laki. Oke. Lalu yang keenam, pada sistem saraf pusat, kita lihat dia bisa memperlambat fungsi otak yang mengontrol pernapasan
denyut jantung sehingga dapat menimbulkan kematian. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Dia mengontrol yang namanya pernapasan dan juga denyut jantung, dan jangka panjangnya bisa menyebabkan kematian. Ini yang paling parahnya nanti ya. Oke, dapat menyebabkan hilangnya memori atau amnesia, sakit jiwa, kerusakan tetap pada otak dan sistem saraf. Iya, khususnya nanti pada bagian sistem saraf. Pusat saraf kita adalah otak. Di sana juga yang mengatur nanti tentang memori dan juga kesadaran dan juga kejiwaan di sana. Jadi jika fungsi otak sudah rusak, pada sistem sarafnya sudah rusak, dia bisa menyebabkan hilangnya memori atau amnesia, bahkan sakit jiwa, dan juga banyak sekali nanti penyebabnya. Oke, sebabnya ya yang diakibatkan dari rusaknya sistem saraf kita nanti. Oke, itu dia. Lalu kita masuk ke ciri orang yang ketergantungan pada minuman keras. Ciri-ciri orang yang ketergantungan pada minuman keras, yang pertama muka merah. Oke, muka merah biasanya kalau dia sudah mabuk berat ya, mukanya berwarna merah pastinya. Lalu napasnya akan bau alkohol, napas bau alkohol. Jadi kalau kita nanti di sekitar orang yang minum minuman alkohol, bisa kita rasakan baunya, sama seperti di video sebelumnya tentang perokok. Bisa kita lihat bagaimana nanti aroma tubuh orang yang perokok itu bagaimana. Oke, lalu yang ketiga, bicaranya pelo atau cadel, jadi tidak lancar lagi berbicara seperti orang yang normal. Oke, jadi tidak normal lagi. Uh, dari mana kau? Seperti itu. Oke, baik. Oke, itu contohnya ya. Oke. Lalu yang keempat, jalan sempoyongan atau kehilangan koordinasi. Jadi nanti kalau dia sudah minuman keras, sempoyongan, dan bisa mengakibatkan nanti bisa jatuh seperti itu. Jadi tidak koordinasinya tidak bagus lagi, tidak bisa dikendalikan untuk tubuhnya. Oke. Lalu yang terakhir ini bola mata terus bergerak atau nystagmus. Oke, ini pergerakan bola matanya yang tidak menentu nanti bisa bergerak terus-menerus. Oke. Oke, ini akibat dari kehilangan koordinasi pada sistem sarafnya. Jadi sistem saraf bagian matanya nanti tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi dia terus bergerak, yang kita sebut dengan nystagmus. Oke, di sini ada tugas yang kedua untuk zat adiktif. Nanti kamu kerjakan di exercise book kamu. Jangan lupa tuliskan soalnya. Ini bagian dari drilling ya. Yang pertama, minuman keras dibedakan menjadi 3. Oke, nanti itu golongan A, B, dan C. Kamu jelaskan dan berikan contohnya. Tuliskan 5 dampak mengonsumsi minuman beralkohol. Oke, 5 dampaknya saja. Tadi ada beberapa yang sudah kita jelaskan ya. 5 saja yang di sini diminta. Lalu yang ketiga, tuliskan ciri fisik orang yang ketergantungan minuman keras. Oke, ini sudah ada jawabannya di videonya, dan juga kamu simak kembali videonya supaya nanti ketika ujian kamu bisa menjawabnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita, diulang-ulang kembali. Goodbye.